Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gue Ali channel MeTimes. Dan sekarang hari Rabu tanggal 11 jam setengah 2. Ini menjadi seri terakhir tentang pembahasan gue dari TWS Langsdom ini. Yang dimana di video-video sebelumnya itu gue udah ngebahas tentang Langsdom Delta, Theta, TG73, dan TN33. Ya seperti seri-seri pada film ya, gue ngebuatnya per part-part. Sesuai janji gue, nanti di akhir video gue bakal merekomendasikan ke kalian dari 8 TWS yang ada di depan gue ini, mana yang menurut gue itu cocok untuk kalian miliki. Dimana pada seri TWS Langsdom ini, dia itu ada Langsdom Delta, Theta, TN03, TG73. Ya entahlah gimana bacanya lah. Dan yang bakal gua review kali ini itu ada TN29, TA02, TA03, dan Langsdom Alpha. Oke, kita fokus kepada tipe yang ada di depan gua kali ini dulu ya. Di sini ada TN29, TA02, TA03, dan juga Langsdom Alpha. Nah, gua bakal bahas dari seri yang harganya paling rendah dulu ya, yaitu dari TN29, dan yang paling tinggi di sini ada Langsdom Alpha. Buat kalian yang penasaran dengan harganya, kalian bisa aja langsung kunjungin e-commerce-nya MeTimes. Di sana ada banyak produk-produk gadget, elektronik, dan alat-alat home living, bahkan sepeda pun juga ada di sana. Ya, sesuai nama tagline-nya lah, One Stop Online Solution, Palu Gada. Apa lu mau, MeTimes selalu ada. Ya, semoga nggak cuma tagline doang ya, harus dibuktiin seperti TWS-TWS yang ada di depan gua kali ini. Apakah suaranya enak atau cuman gimmick aja? Oke, kita langsung ke kamera atas buat unboxingnya. Oke, ini dia tampilan awal dari packaging Langsdom TN29. Di sini gue bahas dari yang seri yang harganya terendah dulu ya, dimana di sini ada TN29. Di bagian sisi sampingnya di sini ada keterangan mengenai produknya. Kalau dia tuh deep bass, lalu clear calls, half in ear design, dan juga 17 hours lasting time. Jadi dia bisa bertahan hingga 17 jam. Lalu untuk bagian belakangnya di sini ada keterangan mengenai spesifikasinya yang nanti mungkin bakal gue tulis aja. Lalu di bagian samping sini ada logo dari TWS-nya, dimana dia kasih tahu kalau misalkan touch control itu dia ada di samping sini ya. Lalu seperti biasa di sini ada barcode untuk verifikasi produk TWS ini apakah ori dari Langsdom atau tidak. Oke, langsung aja kita unboxing. Nah, dia uniknya di sini ada pengaitnya ya, buat gantungin di toko-toko gitu. Jadi ini juga bisa dipakai buat ngebuka. Dia kayak laci gitu dia dibukanya. Yang pertama, kita di sini bakal menemukan buku user manual. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga nih ada nih pemberitahuan tentang fungsi gesturnya. Dimana kalau misalkan tap 2 kali di sebelah kiri itu dipakai buat preview song, atau kalau misalkan sekali itu buat play atau pause. Dan kalau misalkan 2 kali di sebelah kanan untuk next song, dan untuk tap 3 kali itu buat volume up and down. Itu. Nah, ketika masuk ke mode telepon, ketika ada yang nelpon di sini, dia bisa mengangkatnya ya. Dia bisa ngangkat dengan cara tap sekali dan tekan selama 2 detik untuk mereject atau masuk ke voice assistant. Lalu di sini ada buku warranty card-nya. Dan ini TWS-nya, kita pinggirin dulu. Wah, packaging-nya keren ya. Dia pakai busa-busa gitu. Lalu di sini ada aksesorisnya. Di sini kita dapat kabel USB Type-C aja ya. Yang mana kabel USB Type-C-nya itu ya biasa aja, nggak bagus-bagus amat. Dan ini dia untuk TWS-nya yang dibalut dengan plastik seperti ini. Dan wow, first impression gua mengenai build quality-nya, dia itu nggak yang enteng-enteng banget dan juga yang nggak yang berat-berat banget. Kayak sedikit ada bebannya gitu, cuman nggak terlalu berat gitu, enak gitu TWS-nya. Dan kita lihat di sini ada lampu indikatornya, bentuknya garis gini aja. Lalu di bawah ada lubang Type-C dan dia bentuknya tipis ya. Nah, segitu aja tuh bentuknya tuh. Kalau dibuka, wow. Nah, seperti ini. Dia lumayan kokoh ya untuk tutupnya. Nggak seperti yang Langsdom Delta dan Theta yang kemarin. Dan juga yang TN33 itu. Tutupnya lumayan kokoh gitu. Dan juga pakai magnet buat tutupnya. Padahal ini harganya cuman under 100.000 loh. Tapi dia punya kualitas yang oke punya. Ini untuk TWS-nya, dia menggunakan half in ear. Seperti TWS AirPod gitu. Dan juga dia di sini nozzle-nya lonjong. Dan juga untuk filternya dia pakai filter mesh atau filter jaring ya. Lalu dia nggak ada tanda cekungan gitu buat touch control ada di mana ya. Seperti itu aja bentuk dari TWS Langsdom TN29 ini. Lalu kita masuk ke TA02. Bentar, gue rapin dulu.
Oke, kita masuk ke Lonsdom TA02. Untuk packagingnya dia juga beda ya dari yang tadi TN29. Dia bentuknya eksklusif dan juga untuk buat sisi-sisinya dia polos. Cuman di sini depan ada tulisan Lonsdomnya doang dan di belakang di sini keterangan mengenai pabrikan dari Lonsdom ini. Seperti itu. Nah, ini untuk isi dari Lonsdom TA02. Kita tetap dapat buku panduannya. Nah, dia di sini buat sistem gesturnya dia lumayan banyak ya. Dia bisa buat mengatur ANC-nya. Ternyata dia punya ANC. Kalian bisa baca aja. Ini kayak gini lah untuk gestur-gesturnya lumayan banyak. Lalu dapat warranty card dan juga ya hampir-hampir sama lah isi dalamannya sama yang TN29 tadi. Oke, kita lihat dulu dari aksesorisnya. Wow. Oke, karena dia menggunakan in-ear, maka di sini Lonsdom telah menyediakan silikon cadangan, di mana ini ukurannya S dan ukuran L. Dan juga kabel Type-C, untuk kabel A, dan ini dia untuk TWS-nya. Dia bentuknya sama ya, gepeng, cuman dia agak sedikit panjang seperti itu. Dan kalau dilihat sih agak lumayan slim ya. Nah, di sini ada tulisan Lonsdomnya, lalu ada stripnya, dan juga di sini ada ini tuh kayak ada lubang-lubangnya gitu. Udah gitu aja, polosan, dan sini ada lubang Type-C. Bahkan yang harganya di atas 100.000 aja tuh buat tutupnya gampang banget jatuhnya gitu loh. Beda sama yang TN29 ini tadi. Dia kokoh, sedangkan ini nggak terlalu kokoh. Nah, ini seperti ini bentukan TWS-nya. Dia menggunakan in-ear ya. Lalu di sini ada variasi garisnya dan juga dia untuk touch control-nya dia ada. Nah, ini dia touch control-nya. Nah, kalau ini tuh dia sedikit ada cekungannya gitu ya. Nah, ini buat touch control yang ini. Dia juga menggunakan silikon. Yang silikonnya ini size-nya M. Oke, buat nozzle-nya dia nozzle pendek. Nah, ini dia nozzle pendek ya. Nah, di sini dia untuk mikrofonnya sedikit agak kecil mikrofonnya dia. Nih, yang garis strap ini nih. Nah, ini di sini ada mikrofonnya dia. Kita lanjut ke TA03. Oke, kita lanjut ke Lonsdom TA03. Nah, ini kakaknya ya dari Lonsdom TA02. Dari mana dia juga bentuk packagingnya dia sama yang kayak TN29 ini. Untuk di bagian sampingnya, dia di sini ada keterangan kalau dia menggunakan ANC dan juga ada transparansi mode, dan juga untuk desainnya dia in-ear dan ketahanannya dia bisa hingga 28 jam. Lalu seperti biasa di bagian belakangnya di sini ada keterangan-keterangan yang nanti bakal gue tulis saja. Untuk di bagian sampingnya dia ada keterangan mengenai ANC-nya dan juga di sini ada barcode. Kita unboxing aja langsung. Seperti ini biasa, buku manual, warranty card, dan juga aksesorisnya ya sama-sama aja lah pasti. Kalau misalkan dia pakai in-ear ya pasti ada silikon cadangan, nah sama, dan juga kabel USB Type-C. Dan ini dia untuk TWS-nya. Wow. Dia TWS-nya agak sedikit bulky ya. Tuh, gede TWS-nya. Walaupun dia bentuknya kecil, tapi kalau misalnya dilihat dari sini tuh kelihatannya kayak gede gitu. Untuk materialnya dia plastik yang dilapisi dengan doff. Dan di sini ada garis buat variasi mungkin. Lalu di sini ada titik 4 yang dimana ini adalah lampu indikator. Kalau kita buka, nah dia nyala tuh. Ya, menandakan di sini indikator baterainya ya. Oke, lalu di sini untuk TWS-nya dia sama menggunakan in-ear dan juga dia gagangnya dia agak sedikit panjang ya. Dan di sini ada 2 lubang. Yang dari antara 2 lubang ini ada yang satu dijadikan untuk mikrofon. Lalu untuk bagian bawahnya di sini dia ada pin konektornya buat konekin ke case-nya dan juga ada marking L dan R. Oke, ini dia yang terakhir, ada Lonsdom Alpha ya. Di sini tulisannya modelnya Lonsdom Alpha. Dia packagingnya sama kayak si TA02 ini. Dia packagingnya hitam gini aja dan juga di atasnya ada box berwarna merah. Dan untuk sisi-sisinya dia polos gitu aja. Oke, langsung kita buka. Ada user manual, warranty card, dan aksesoris yang sama aja. Buat silikon cadangannya itu dia warnanya kayak smoky-smoky gitu. Oke, ini dia TWS dari Lonsdom Alpha. Dia bentuknya tuh menyiku gini ya. Kelihatan lebih gahar daripada yang lain. Karena emang ini TWS gaming gitu. Jadi dibuatnya ya segahar mungkin gitu. Dan juga di sini ada lubang Type-C-nya. Dan di sini ada aksen garis metal-metal gitu. Cuman ini plastik ya. Dan kalau kita buka, wah, dia ada lampu indikatornya.
Ini lampu indikatornya berwarna hijau. TWS-nya juga ada tulisannya ya, sama kayak yang TG73 kemarin, dia ada tulisan Troner-nya di sini. Nah, seperti ini TWS-nya. Dia bentukannya in-ear tapi kayak snail gitu. Yang batangnya tuh nggak terlalu panjang, semi-semi snail sih kalau gue nyebutnya. Dan ini untuk karet silikonnya ini agak sedikit kaku ya daripada yang tadi, yang TA03. Nah, dia silikonnya agak sedikit smoky gitu ya. Untuk nozzle-nya, dia nozzle-nya itu panjang ya daripada yang tadi. Nah, ini kayak gini dia nozzle-nya sepanjang ini, dan dia ada filter kainnya. Dan selanjutnya di sini ada untuk pin konektornya, dan juga di atasnya ada marking left dan right seperti itu. Dan di samping sini ada lubang, yang lubangnya itu berfungsi untuk penempatan mic. Oke, seperti itu untuk isi packaging dari Lonsdome Alpha. Dan gua bakal ngasih tahu spesifikasi dari semua produk yang lagi di review kali ini, dimana ada TN29, TA02, TA03, dan juga Lonsdome Alpha. Oke, let's go. Oke, itu dia unboxing sekaligus spesifikasi dari keempat produk ini. Dan sekarang gue bakal ngasih impresi ke kalian gimana sih karakteristik dari keempat TWS ini. Oke, pertama gue bakal dari yang paling murah dulu nih, yaitu di sini ada TN29. Dia bentuknya tuh half in ear gini. Gue suka sama TWS yang bentuknya kayak gini dibanding yang in ear. Oke, udah gue tes tadi dan menurut gue enak dari segi clarity-nya, dan untuk separasi antara instrumen dan juga nadanya itu ya cukup jelas juga. Oke, gue mau coba suara mic-nya dulu ya dari TN29. Sedangkan dari suara mikrofonnya ya seperti ini, suara dari mikrofon TN29. Kalian bisa nilai sendiri gimana kualitasnya. Dan menurut gue TWS ini lebih ke arah bright buat di treble-nya ya. Jadi treble-nya itu agak sedikit nusuk di bagian kuping. Cuman vokalnya juga dapet, dan bassnya ya ada sih, cuman nggak yang terlalu ngebass banget gitu. Lebih cenderung ke arah treble-nya sama vokalnya seperti itu untuk yang TN29 ini. Oke, lanjut. Di sini ada TA02. Nah, kalau di TA02 itu dia pakai in-ear gini ya, depannya pakai karet silikon. Beda sama yang tadi TN29, kalau dia tuh half. Nah, ini sebelum connect itu ada bahasa-bahasa Mandarinnya ya, yang gua nggak ngerti sebenarnya artinya apa. Cuman dia bisa membedakan aja dari TWS yang TN29 serta TWS yang kemarin udah gue bahas. Baru kali ini di Lonsdome ini dia mau connect pun ada suara mbak-mbak Cinanya gitu. Nah, karena di TA02 ini dia punya fitur ANC, buat cara ngaktifinnya itu kalian nggak perlu masuk ke app-nya karena ini udah ada di sininya. Kalian tinggal tekan selama 2 detik di TWS yang sebelah kanan. Nah, TWS-nya tuh buat touch control-nya tuh dia ada di depan sini ya, bukan di bagian yang ada di gagang sini nih. Biasanya kan ada tengah-tengah sini, tapi kalau dia ada di bawah gagang tangkainya. Nah, buat pergantian modenya itu dia juga ada mbak-mbak Cinanya. Dan ini di mode yang off. Kalau misalkan kita onin, nah ini mode transparansi mode. Buat transparansinya ini dia nggak terlalu jelas transparansinya, masih kedap lah, nggak terlalu bisa mendengar suara sekitar. Lalu gue mau rubah ke mode kedapnya. Oke, ini mode ANC on ya. Kalau on itu dia lumayan kedap ya, cuman nggak yang bikin enek gitu kedapnya. Coba kameramen ngomong. Halo. Masih sedikit kedengeran lah suaranya lah. Ini untuk ANC mode on. Oke, langsung aja kita coba buat mendengarkan musik. Wah, sumpah gila. Ini buat yang TA02 menurut gue sih ini oke banget sih. Dia itu soundstage-nya dapet, terus juga clarity-nya jernih, dan juga antara bass dan treble-nya itu dia cukup balance ya. Dan tidak meninggalkan vokal ya. Vokalnya itu juga maju. Jadi kayak ya semuanya balance lah antara treble, bass ataupun vokal. Wah, ini sumpah. Ini kalian harus coba sih buat seri TA02 ini. Nah, di sini gue sekaligus kalian ngetes suara mic dari Lonsdome TA02. Langsung gua rekam ini sembari
ngetek, kira-kira ya suaranya seperti ini. Kalian bisa nilai lah gimana suaranya. Oke, cukup buat TA02. Ini worth it sih kalau misalkan di harganya under 200, ini worth it banget sih menurut gua. Lanjut kita ke TA03. Untuk yang TA03 ini dia juga punya fitur ANC ya dan juga fitur transparency mode. Gua mau coba dulu gimana ANC dan juga transparency mode-nya. Nah, ini gue pakai dalam keadaan ANC-nya nyala ya. Sama sih sama yang kayak TA02 ini, dia kedap dan kedapnya itu nggak bikin enak gitu. Masih bisa lah buat ngeredam atau buat mengisolasi tambahan di area sekitar. Oke, gue mau rubah lagi modenya ke mode transparansi. Nah, buat transparansinya sedikit agak beda ya. Jadi ketika kalian berbicara, itu kalian juga seakan-akan mendengarkan gitu suara kalian ada di dalam TWS ini. Dan sedikit ada noise-nya ya, kayak suara hujan sih kalau menurut gua. Jadi menurut gua transparansinya ini nggak terlalu bersih lah daripada yang TA02 ini. Gua mau balikin lagi ke mode ANC-nya on. Nah, gitu caranya. Cukup mudah sekali. Kalian cukup tap 2 kali di bagian TWS yang sebelah kiri. Oke, sekarang kita coba untuk mendengarkan lagu. Oke, gue bisa simpulin dari TA03 ini. Menurut gue TWS ini cocok ya buat kalian pecinta TWS bass head. Ini tuh bassnya cukup nendang, tapi tidak menutupi bagian dari vokalnya. Ya cocok lah, mungkin pecinta musik-musik yang butuh bass jedak-jeduk. Terus kalau buat kalian yang pengen dengerin lagu-lagu yang karakteristik lagunya itu sedikit lebih cenderung ke arah treble, mungkin ini cocok sih. Jadi dia bisa ngebalance antara treble dan juga bassnya, karena menurut gua treble di sini tuh agak sedikit mundur lah, beda dari yang TA02 ini. Nah, di sini juga buat segi sensitivitas gesturnya dia agak sedikit sensitif ya. Jadi ketika di tap sedikit aja tuh dia bakal respon gitu. Ya pokoknya ini cocok lah buat kalian pecinta bass head ya. Oke, lanjut kita ke yang terakhir. Di sini ada Lansdowne Alpha. Bentar, gua lupa mic-nya belum gua cek. Oke, ini dia suara mikrofon dari Lansdowne TA03. Sekarang gue mau lanjut ke Lansdowne Alpha. Buat yang seri-seri gaming itu pasti dari Lansdowne di sini ada tulisannya Troner ya, sama seperti yang TG73 kemarin juga. Dia ada embel-embel tulisan Troner ya, seperti itu. Oke, pertama gue mau ngasih impresi tentang fittingnya dulu. Menurut gue ini TWS-nya tuh nggak terlalu masuk dalam kuping ya, karena kalau misalkan gue lihat di sini tuh dia nozzle-nya lumayan cukup maju. Jadi buat masuk ke kuping itu kayak ada jaraknya gitu. Kalau menurut gue sih gampang kesenggol-senggol jadinya kalau misalkan nggak terlalu masuk dalam telinga. Lalu gue mau tes di sini buat dengerin lagu dulu. Oke, buat Lansdowne Alpha ini bassnya bulat, nggak bleber kemana-mana, dan juga dia nggak terlalu nusuk lah buat treble-nya. Dan suara vokalnya itu kalau misalkan gua bayangin tuh kayak sedikit agak basah-basah gitu. Jadi nggak yang terlalu nusuk gitu buat vokal lah. Jadi enak sih. Ini vokalnya enak, bassnya juga bulat, nggak bleber kemana-mana, dan juga treble-nya nggak nusuk banget. Dan untuk yang Lansdowne Alpha ini karena dia dikhususin buat main game, dimana tuh ada mode musik dan juga mode game. Jadi buat nge-switch modenya itu, kalian tinggal tap aja nih di TWS yang sebelah kiri sebanyak 3 kali. Nah, dia ada suara nada. Kalau misalkan TWS ini dalam mode musik berarti dia suaranya game off ya. Kalau kita tap lagi sebanyak 3 kali, nah suaranya tuh game on, seperti itu. Tapi di sini gue mau tes dulu, siapa tahu kualitas suaranya itu berbeda ya, sama seperti yang TG73 kemarin. Ketika kita switch ke mode game, dia punya suara karakteristik musiknya tuh berbeda gitu, lebih cempreng. Tapi kita coba di yang Alpha ini. Nah, menurut gue worth it juga sih buat si Lansdowne Alpha ini. Dia walaupun di switch ke mode game, itu dia nggak ngerubah karakteristik suaranya buat dengerin lagu juga gitu loh. Dan sekarang gue mau coba untuk bermain game. Apakah suaranya delay atau tidak? Karena dia mempunyai low latency sebesar 51 sampai 60 milisecond. Kita coba.
Nah, itu tadi tentang impresi gua mengenai TWS Losdom Alpha ini. Nah, sekarang ini adalah suara mikrofon dari Losdom Alpha. Ya, kira-kira seperti inilah suaranya. Kalian bisa bandingin aja, bisa kalian mundurin lagi videonya dari video sebelumnya tentang ketiga TWS yang tadi udah gua review. Nah, gimana suaranya? Bagusan yang mana? Oke, sip. Pembahasan kali ini mengenai Losdom TN29, TA02, TA03, dan juga Losdom Alpha. Selanjutnya masuk ke kesimpulan dari semua TWS yang udah gue bahas. Dan selesai sudah gua nge-review semua TWS dari Losdom ini, mulai dari yang harganya di bawah 100.000 hingga yang harganya 200 ribuan. Ya menurut gua suaranya enak semua. Dan mungkin dari TWS yang udah gue review ini ada yang kurang cocok ya. Gue di sini nggak bilang TWS ini nggak enak, semuanya enak dengan kualitas dan harganya yang cukup terjangkau. Tapi ini balik lagi ya ke telinga masing-masing karena penilaian TWS itu subjektif. Kalian juga harus cobain sendiri gimana TWS ini. Kalau misalkan gue disuruh milih 3 dari 8 TWS ini, gue buat yang nomor 3 dulu nih. Di sini gue milih TN29 ini. Kenapa gue milih TN29? Karena dia harganya yang under 100.000. Dia itu punya build quality yang cukup solid dari segi casingnya, dimana ketika kalian buka itu penutupnya itu cukup solid, nggak gampang jatuh, dan juga dia menggunakan magnet. Selain itu dia juga tidak menurunkan kualitas suaranya, dimana yang suaranya itu menurut gue cukup oke lah di harga under 100 ribuan. Mungkin TWS ini bisa kalian pertimbangin buat kalian yang lagi nyari TWS di bawah 100 ribuan dari merek-merek lain. Dan juga untuk yang nomor 2, di sini gua milih Losdom Alpha. Kenapa? Karena dia mempunyai 2 mode musik dan juga mode game, yang dimana biasanya kan kalau TWS itu jarang banget gitu yang ada kualitasnya tuh sama-sama bagus ketika modenya itu dirubah-rubah. Nah di sini tadi gue coba dirubah ke mode game itu, kualitas suaranya nggak nurun sama sekali, masih bagus ketimbang yang ini nih, yang warna putih ini, yaitu TG73. Ya ini cocok banget buat kalian koleksi yang dimana kalian itu suka bermain game dan juga suka dengerin musik. Lalu untuk yang nomor 1, di sini gue milih Losdom TA02. Kenapa gue milih ini? Ini harganya itu di bawah 200.000. Kalian sudah bisa mendapatkan suaranya yang suaranya itu bagus, sound stage-nya itu luas, clarity-nya juga jernih, dan separasi antara vokal dan instrumennya itu cukup balance. Ya kalau misalkan gue nilai si TA02 ini 1-5 itu poinnya 5.5. Ya begitulah penilaian gue mengenai tentang TWS Losdom ini, yang dimana kalau misalkan di atas kertas itu speknya hampir-hampir mirip, tapi ketika dicoba secara langsung dia mempunyai suara yang berbeda-beda. Seperti itu mengenai review gua tentang semua TWS Losdom ini. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kenapa jadi gadget ini nih gua? Ciao!